Jangan lama-lama, 3 hari aja marahnya. Tuh Nabi suruh jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, khawatir nanti amal kita ditolak oleh Allah. Kan perbuatan kita ini Pak akan diangkat itu setiap hari Senin sama hari Kamis. Kamis malam Jumat itu diangkat amal kita tuh. Dilaporkan kepada Allah, nanti Nabi lihat. Dilaporkan kepada Allah, dikasih lihat Nabi, kasih lihat bapak kita yang udah mati. Kalau seandainya ini amalnya baik, Rasulullah girang banget. Rasulullah girang. Apalagi orang tuanya lebih girang lagi. Tapi ketika amalnya buruk diangkat oleh Allah, dikasih tahu Nabi, Nabi sedihnya minta ampun Pak. Apalagi orang tua, lebih parah lagi orang tuanya sedihan lagi. Ini anak kerjaannya berantem mulu, berantem saudaranya, enggak pernah mau akur, bertengkar mulu bertengkar, itu dilaporin. Makanya Nabi jangan sampai lebih dari 3 hari kalau marah, cukup 2 hari aja, ketiganya kita baik, itu sudah damai. Apalagi sama suami, enggak perlu 3 hari, malam marah pagi udah baik, malam marah pagi baik. Jangan mentang-mentang istri sekarang kan berbeda sama zaman dulu. Istri sekarang itu marahnya lama, kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk bekerja, punya penghasilan sehingga marahnya lama. Emang lu doang bisa itu juga bisa, nah itu bahaya tuh. Bisa nggak begitu? Bisa zaman sekarang mah. Tuh bini yang begitu tuh kagak bakalan surga itu. Apalagi pagi bilang begitu, banyak kan juga kecil malu kan begitu bahasa kita Betawi dia. Kecil-kecil di belagu, astagfirullah perempuannya. Sehebat apapun wanita, kalau lakinya nggak ridho makan kusut Pak. Biar kata ustazah banget gitu, kalau lakinya nggak ridho nggak kusut juga. Neraka surga tertutup olehnya. Makanya jangan lama-lama kalau marah punya bini bilangin. Kalau marah udah semalaman aja, pagi baik begitu. Apalagi ini menjelang puasa. Jadi orang bertakwa itu disediakan surga seluas langit dan bumi. Ayo kita ambil, kita raih, kita rebut. Bagaimana orang bertakwa kerjaannya setiap hari dalam kehidupannya kata Nabi? Yang pertama, wasallu khamsatum, itu kerjaan orang bertakwa. Salat 5 waktu. Di mana? Di masjid bagi laki-laki dan rumah hulu. Bagi laki-laki salat berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Kewajiban setiap muslim laki-laki fardhu ain Pak. Ini kadang-kadang kita sholat di rumah aja, tapi pengen menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu sholat di mana sholatnya? Di mana? Di masjid mana aja kita berada. Kalau lagi kerja di kantor namanya di masjid. Kalau lagi di pasar namanya di pasar, di masjid. Di mana aja sholatnya di masjid. Itu laki-laki. Kalau perempuan mah gak wajib kali. Perempuan mah gak wajib ke masjid. Kalau dia mau gak ngapa-ngapa boleh aja, tapi gak menjadi wajib ain. Ada juga kata Imam Syafi'i fardu kifayah. Fardu kifayah juga ada yang mengatakan fardu kifayah berjamaah. Ini kalau kita terjemahkan secara apa namanya tidak dijelaskan lagi, ini orang bisa bahaya ini fardu kifayah. Apa kata dia? Udah ada orang lalu di masjid nggak usah apa-apa. Kan fardu kifayah. Bila dia terjadi, yang lain kena hukum gitu kan? Ya kalau begitu doang bahaya itu. Jadi fardu kifayah ini kalau dia sakit, kalau ada musibah, kalau ada hujan besar. Kayak kemarin nih, ada corona ya. 2 tahun tuh, fardu kifayah tuh. Ada penting ada orang berdua kayak bertiga gak apa-apa. Tuh baru fardu kifayah namanya. Ada musibah yang menghalangi dia berangkat ke masjid. Ini malah gak ada halangan apa-apa. Rumahnya di depan masjid. Dia bilang apa fardu kifayah masjid mah cuma gak apa-apa, yang penting ada orang, kita nggak datang nggak ngapa-ngapa. Lah jangan begitu. Kalau sehat, kuat, dekat, kelihatan dengan suara azan, itu minimal kita di masjid bayarnya. Kalau pengen jadi orang bertakwa gitu. Dia ada sahabat 3 kilo dari Masjid Nabawi rumahnya. Sahabat Nabi itu rumahnya itu dari Masjid Nabawi ke rumah dia sampai 3 jam, 3 jam lah, 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan tuh di sahabat rumahnya. Dari rumah dia ke tempat Masjid Nabawi 3 jam perjalanan. Dari mana dari sini cuma 3 jam. Kalau kita jalan
Dari jalan kaki itu kira-kira di mana 3 jam, nyampe nggak? Ke Keranggan? Nyampe ya? Jalan kaki. Itu sabar Pak. Coba Pak, dulu kan gunung-gunung masih di Madinah, sekarang udah enak. Dulu zaman Nabi bukit-bukit coba. Itu kenapa Nabi tahu? Karena ketika itu sahabat kagak datang sekali sholat subuh. Bingung ini, tanya mana nih sahabat kita yang satu sebelah kanan nih. Dia kalau datang sebelah kanan itu adanya, nggak pernah sebelah kiri, sebelah kanan, dan di depan adanya supaya nggak dilangkain orang. Suatu ketika nggak ada. Rasul nanya ini sahabat kemana? Siapa kenal sahabat? Dari karena orang jauh rumahnya. Tapi ada sebelah kaki Rasul, saya ke rumah sahabat. Tolong antarkan aku ke rumah sahabat. Diantarkan sama sahabat, Nabi Rasul bilang, Masya Allah, sahabat sampai jauh amat ya. Sampai 3 jam perjalanan, Rasulullah belok kanan belok ke bernyampe. Ternyata ketidakdatangan sahabat karena dia meninggal dulu. Meninggal dunia baru ke masjid. Kalau kita belum meninggal dunia, belum pernah ke masjid, udah mati baru kita tuh. Untuk kita, ya kalau sahabat dia nggak ke masjid karena meninggal dunia. Kalau kita ke masjid karena meninggal dunia, tuh brengseknya kita tuh. Tapi pengen jadi orang bertakwa, membayangkan di rumah mulu. Jangan laki-laki jangan. Kalau bisa minimal 5 kali, kalau bisa. Kalau memang enggak ya minimal maghrib bisa subuh gitu kan minimal. Jangan sampai enggak sama sekali. Nanti kita enggak dapat takwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat tuh. Sampai dia mau mati itu sahabat. Dia berkata bininya seandainya lebih jauh gitu. Seandainya lebih jauh. Itu ketika dia belum di dunia lagi apa tuh dia bicara tuh, ya Allah seandainya lebih jauh, seandainya semuanya seandainya bagus. Dijelasin sama Rasul itu, seandainya lebih jauh dia pengen tuh kalau bisa lebih jauh lagi dari itu, lebih jauh lagi dari itu pengennya kalau masih hidup. Ini terlalu dekat dengan masjid. Kenapa? Karena udah lihat pahalanya kan gitu, udah lihat pahalanya. Nah kalau kita di depan masjid kedengaran teriak suara azan, engkau aja kagak mau gerak tuh kaki kagak jalan ke masjid, gimana mau jadi orang bertakwa kita saudara? Jangan. Sholat itu modal utama kita. Orang bilang berzina dosa besar, orang bilang maksiat dosa besar, judi besar, tapi dosa sholat itu lebih besar Pak. Jangan salah kita. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Makanya umat Nabi banyak sebenarnya korupsi. Kenapa? Yang penting dia sholat gitu. Karena itu dia taubat lagi, sholat terima begitu kata dia nih. Kata yang korupsi begitu. Yang penting kan gue sholat gitu. Permasalahan bukan itu. Kalau panjang umur olahraga tuh, masalah korupsi mati kan ya putusan. Memang kalau umurnya masih panjang, pasti Allah akan bukakan pintu buat mereka. Makanya itu dunia itu ujian buat orang beriman dan bertakwa. Tapi kalau dia udah nggak sholat, udah nggak ada tempat buat mereka. Amal-amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau nggak sholat. Mau haji bolak-balik ya saudara Mekah, kada dipikirin sama Allah mah. Lu 10 kali haji, dia bodo amat, kada dipikirin kalau bermain mah. Tetap yang nilai tertinggi adalah mereka yang sudah berjamaah di masjid. Makanya di rumah dekat masjid enak. Di rumah dekat masjid enak tuh harganya mahal. Apa biar penting kan aja kedengeran. Karena kita kalau jauh nggak bakal datang, dekat aja kita datang nggak pergi jauh. Karena iman kita kan begitu Pak, tergantung situasi. Nah orang yang sholat ini jaminannya surga. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dalam kitab Az-Zawazir ada kalimat wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang masuk surga aku masukkan tanpa dihisab. Orang yang sholat 5 waktu berjamaah aku masuk surga tanpa dihisab. Kan itu kita pengen. Berarti kalau nggak dihisab kita kagak punya dosa. Kalau dihisab berarti kita punya dosa, punya salah. Orang kan kalau diadili itu punya apa dia? Punya salah. Kalau nggak punya salah nggak bakal diadili Pak. Kita pun demikian. Kalau kita dihisab oleh Allah berarti ada kesalahan kita.
Yang kita belum minta maaf apa sama orang lain, apa sama saudara kita, apa sama tetangga kita, apa bini kita. Dihisab dulu tuh kita. Ditanya di bagaimana keputusan Allah. Makanya kita kadang suruh tambah lagi dengan zikir-zikir yang lain, sholawat yang banyak, supaya apa? Ada namanya pertolongan syafaatul uzma. Ketika dihisab, diberikan sholawat sama Nabi, karena sering sholawat kasih pertolongan namanya. Di sana nggak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Di pertolongan Nabi Muhammad, orang-orang soleh, guru-guru yang bisa pertolongan syafaat. Kalau dia di dunia ngaji, bersahabat sama orang soleh, itu masih ada kemungkinan ketika dihisab. Tapi kita pengennya apa? Jangan dihisab, Pak. Pengennya kita, ya Allah, jangan dihisab bersama. Kalau dihisab takut kita udah. Kenapa? Diadili oleh orang yang maha adil. Mulut kita dikunci kan? Mulut kita dikunci, tapi di sidang mulut dikunci. Coba kita mau ngomong apa? Yang ngomong ya tangan kita yang ngomong. Kaki jadi saksi. Mau bohong bagaimana lagi udah gak bisa. Di dunia sekali kita masih bisa bohong, bisa ngelak, punya duit banyak, lulus udah beres. Kalau di akhir mau pakai apa? Coba pakai amal doang. Mulut kita nggak bisa ngomong disupport oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selama kita sehat, sholat yang rajin di waktu jangan enggak. Karena sholat itu tiang agama. Kalau sampai dia nggak sholat, maka hancur agama mereka. Kalau hancur agamanya, hancur akhiratnya, neraka jaminannya. Jangan main-main sama sholat. Kalau dia berzina, ketahuan dirajam, kemudian dirajam dia nggak mati, dia taubat, terima nggak mau taubatnya? Dia terima. Banyak kok sejarah pelacur di surga. Banyak sejarah-sejarah pelacur di surga. Coba ngasih air minum anjing doang segelas, dia bisa surga. Kenapa? Karena Allah ridho, Allah suka. Jadi jangan main-main dengan sholat. Jangan bilang besok ada lagi sholat. Nah, jangan. Bapak nggak berjamaah, besoknya tua-tua dulu masih muda, baru umur 30. Yang di masjid mau 50 tahun aja, 60 tahun untuk masjid. Yang muda-muda terbelakangan, ya itu salah, Pak. Itu pandangan yang sangat bodoh di mata Allah Subhanahu. Jadi orang bertakwa itu wasallu khamsakum. Dia sholat lima waktunya berjamaah bagi laki-laki. Semaksimal mungkin paksain berjamaah, kecuali sakit atau ada halangan yang menyebabkan dia nggak boleh keluar di rumah. Itu pun bikin jamaah di rumah. Jamaah sama anak kita, sama bini kita baru. Kalau emang ada halangan berat, kalau nggak ada halangan ngapain coba? Jalan. Jangan kaki dimin di rumah aja, lama-lama tadi sakit, encok, semurat segala macam dah. Iya, karena disebabkan agak mau jalan masjid, Pak. Itu akan melokasi penyakit semurat, semua jalan sakit, semua jalan sakit. Pak Haji nggak sholat, kaki saya sakit, semurat terus sudah itu. Terus sakitnya lagi, besok begitu lagi, besok terlalu sebelamin. Jangan sampai gitu. Itu orang bertakwa. Yang kedua, kebiasaannya wasumu sahrakum. Dia selalu mengerjakan puasa bulan Ramadan. Puasanya bagaimana? Apa sudah puasa doang? Nahan lapar doang, minum haus? Sudah, saudara. Dari arti puasa menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu membagi puasa 3 tingkatan. Yang pertama as-shaumu awwab, yang kedua as-shaumu khos, yang ketiga as-shaumu khos min khos. Yang pertama ada puasa orang awam. Puasa orang awam ini puasanya hanya kerjain menahan lapar, menahan haus, menahan berzinah siang hari ini, udah gitu doang. Sementara dia punya mata nggak puasa, dia punya telinga nggak puasa, dia punya tangan nggak puasa, dia punya kaki nggak puasa, dia punya hati nggak puasa. Itu puasa orang awam. Puasa orang yang ilmunya kagak ada. Puasa orang yang nggak pernah ngaji, mulutnya gibah mulu, puasa gibah, ngomongin orang mulu. Itu puasa orang awam.
Kenapa dikatakan awam? Karena mereka nggak tahu, sama sekali nggak tahu apa yang menyebabkan membatalkan pahala puasa. Tahu dia pokoknya yang penting nggak makan, nggak minum, udah beres. Aman nggak berzina di siang hari, aman nggak, kata beliau. Masa iya kita seperti itu puasanya? Kagak mungkin lah kita mah. Paling nggak kita puasa yang kedua. Yang kedua puasa khusus. Tingkatkan dari yang awam sampai yang khusus nih kita nih. Puasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu nggak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan dari pandangan maksiat. Masih di rumah dulu kemana-mana, tapi kan main HP dia. Ya kan bisa aja Pak. Itu dia puasanya keren banget, kuat-kuat. Lah di rumah main HP dulu. Lihat YouTube segala macam, tetap banyak dia lihat. Kalau yang dia lihat misalkan ilmu, yang dia lihat gambar-gambar begitu, kan jadi nggak ngantuk, nggak enak jadinya. Kita nggak tahu sekarang. Jadi mata juga berpuasa dari pandangan maksiat, itu puasa khusus namanya. Telinganya juga puasa dari mendengarkan hal-hal yang agak baik. Kalau teman kita lagi ngerumpi ngomongin orang, mendingan pulang lagi puasa. Jangan gabung. Kalau lagi puasa itu ngomongin orang sedep aja Pak, enak. Kalau lagi puasa. Kan kata orang kan begini, puasa itu kan setan diikat, dibelenggu gitu ya. Ya kita dibelenggu diikat. Kok masih ada aja tuh orang pada makan, pada kagak puasa. Lah setan mah sebenarnya sesungguhnya yang ada pada diri kita, Pak, ada setan yang dua nih. Minal jinnati wan nas. Ada setan berbentuk jin, ada setan berbentuk manusia. Sesungguhnya kalau dia itu gak puasa, bukan dia digoda setan, memang dia setannya. Paham Bu? Kalau ada orang gak puasa, bukannya setan, emang dia setannya dia itu. Minal jinnati, dari jin dan manusia, emang dia mau dikuasai jiwanya oleh nafsu amarah. Inna nafsa la amaratu bisu. Sungguh nafsu amarah itu mendorong berbuat buruk, jahat sebagainya. Gak puasa. Bukan karena setan berikat, bukan. Setan-setan yang gak diikat sama Allah. Jangan orang bertakwa jangan digodain, karena dia akan menjalankan perintah Allah. Tapi Ustaz banyak gak puasa, biarin. Itulah setan-setannya yang menggoda orang bertakwa. Kita main tapi kita gak puasa. Setan itu tuh, hati-hati. Kalau setan yang Allah ciptakan dari api itu gampang musirnya. Kita zikir juga dia udah gak deketin. Tapi kalau setan manusia kagak bisa. Kita bilang kursi juga bisa, ambil kursi lemparin ke mukanya, baru itu. Kira-kira gitu Ibu ya. Jadi Ibu jangan bingung Bu, kalau orang Islam gak puasa, emang setannya dia itu yang mengganggu manusia. Jadi kalau puasa khusus itu, matanya puasa, telinganya puasa, hatinya puasa dari hal-hal yang buruk, kakinya puasa dari melangkah ke tempat maksiat, tangannya puasa dari memukul orang. Itu puasa khusus namanya. Nggak mikirin apa-apa, pokoknya penting puasa. Dan lebih tinggi lagi, puasa khusus dari yang khusus. Ini puasanya para nabi, para wali. Kalau dia ini selain dari semua tadi yang khusus itu, Rasul itu hatinya itu, kalau seandainya ini hatinya terbentik tentang dunia, batal puasanya. Itu puasa khusus biasanya. Kalau dia lagi puasa nih, di hatinya terbentik tentang kehidupan dunia, batal puasanya. Itu tingkat khusus. Jadi hatinya fokus saja kepada Allah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalau kita kan masih mikirin Pak, kita buka pakai apa ya? Nah tuh dunia tuh kita, hati kita masih begitu. Pasti kan suka begitu ya. Mak, ntar buka pakai apa sore? Lah masih sore, baru jam 2. Udah bikin tas sore kan, baru nyampe besok. Belum tentu